Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester genap ini saya mendapat tugas untuk mengajar resolusi konflik ya, mata kuliah ini. Jadi matkul ini sangat penting karena apapun namanya, siapapun orangnya, nanti pada suatu saat akan jadi pemimpin. Walaupun hanya pemimpin misalkan sebagai suami, pemimpin keluarganya, atau pemimpin istrinya kalau belum punya anak ya, tetapi sebagai bapak rumah tangga juga menjadi pemimpin rumah tangga. Terus kemudian ada juga peran memahami resolusi konflik ini adalah kalau Anda menjadi pemimpin organisasi, ya, pemimpin lembaga atau ya pemimpin bisnis ya, jadi perusahaan begitu, itu penting sekali memahami konflik ini. Kemudian juga resolusi konflik ini juga penting bagi Anda sebagai pekerja sosial ya. Nanti di masyarakat, di komunitas itu mesti memahami, akan terpaksa memahami perbedaan-perbedaan pendapat dalam masyarakat. Nah, ini perlu diselesaikan. Oleh karena itu, kuliah ini sebenarnya sangat menarik dan bisa memberi sangu kepada kita, pada Anda terutama. Kalau saya kan sudah pengalaman sampai umur 75 tahun ini kan sudah banyak, bahkan saya itu praktek meresolusi konflik ya, jadi meredam konflik itu berbagai macam masalah ya, mulai dari suami istri ya, kemudian di masyarakat, kemudian ketika pemilu itu kami selalu terlibat di dalam hal itu. Ya, saya karena apa? Karena saya ini udah lama menjadi dosen, udah lama, dan kemudian berumah tangga sudah mulai tahun 77 sampai sekarang, alhamdulillah. Walaupun ada konflik ya, tetap rukun damai sampai sekarang. Anak saya sudah besar-besar. Nah, oleh karena itu, kenapa sudah saya bagi PowerPoint, masih saya berikan kuliah seperti ini ya. Ini bukan kuliah online, tetapi kuliah pakai channel YouTube. Nah, biasanya kalau kuliah di kelas itu pertama waktunya terbatas. Kedua kali setelah itu kalau tidak direkam hilang. Anda tidak bisa mengulangi lagi ya kuliah saya tersebut. Kemudian ada banyak gangguan, kadang-kadang ada di luar, ada beberapa mahasiswa yang ramai. Anda juga kemungkinan lapar ya di dalam ruang kuliah, atau ngantuk, atau apalah, banyak gangguan ketika kita kuliah di kelas. Nah, online juga begitu, ada banyak gangguan ya. Mungkin Anda kehabisan pulsa, ya, jaringan lemot, ya macam-macam. Nah, oleh karena itu, kenapa saya rekam ini dan dalam bentuk channel YouTube? Pertama kali itu tadi, menghindari gangguan. Yang kedua adalah supaya ini tersebar kemana-mana. Jadi ilmu tentang resolusi konflik ini bisa diakses oleh siapapun, bukan hanya di kelas Anda ya atau kelas nanti, tetapi ini bisa dipakai untuk masyarakat luas ya. Saya kebetulan punya teman baru dari Portugal, yaitu Nelson Ferreira. Dia ini dosen, kebetulan dosen seni ya, seni lukis terutama. Dia juga membuat gambar-gambar untuk animasi. Nah, beliau ini di sini bersama anak saya, sekarang lagi kerja karena anak saya itu meneliti tentang bagaimana menggambar yang bagus ya, supaya animasi itu pakai tangan gambarnya, bukan pakai aplikasi gitu. Kenapa pakai tangan? Karena nanti ada banyak inspirasi. Kalau pakai aplikasi biasanya ya lebih mudah dan tetapi tidak ada inspirasi. Nah, kembali kepada Nelson Ferreira tadi, ternyata dia ini dosen di Portugal tapi berdomisili di Inggris kebanyakan, dan dia mengajar di seluruh dunia. Dengan cara apa? Dengan channel YouTube yang berbayar. Jadi siapa saja yang menginginkan pelajaran dia online itu harus
berlangganan YouTube berbayar. Dan dia dari situ dapat duit banyak itu. Bahkan dikontrak oleh Disneyland, Walt Disneyland di Portugal. Dia mengajar kelas-kelas khusus mulai anak-anak sampai dewasa, dan di sana dia dibayar mahal. Jadi dia selalu pesan sama saya, kalau mau jadi dosen jangan terlalu mengharap banyak uang atau penghasilan dari universitas, cari aja di luar. Itu inspirasi yang bagus. Makanya saya mencoba ini. Ini bukan mencari uang ternyata. Tujuan saya adalah supaya membagi ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu akan membantu kita nanti ketika meninggal. Dan ada 3 kan menurut ajaran Islam, ya, itu ada anak yang soleh, ya, kemudian ilmu pengetahuan yang selalu terus dipakai oleh masyarakat yang memahami ilmu pengetahuan itu dan mempraktekannya. Dan ini saya langgengkan, saya lestarikan di dalam channel YouTube supaya terus-menerus pengetahuan ini nanti dibuka oleh anak cucu saya dan anak cucu kita. Dan insya Allah ketika saya sudah tidak ada umur, ilmu pengetahuan itu terus akan membantu, pahalanya akan terus kepada saya. Yang ketiga itu amal jariah, ya, amal yang baik, bukan hanya membangun masjid, ya, mengurus jalan, ya, kemudian amal-amal seperti membuat lembaga atau apa, aktivis organisasi seperti Muhammadiyah, itu organisasi yang Anda kalau aktif di sana insya Allah itu menjadi amal jariah, bukan hanya membangun masjid. Sekali lagi, oke, kembali lagi kepada mata kuliah hari ini. Jadi kita akan belajar resolusi konflik, dan saya awali dengan apa itu konflik, ya. Karena tanpa mengetahui itu konflik, bagaimana membuat resolusi, ya. Resolusi ini nanti adalah pencegahan atau bukan hanya pencegahan, tetapi juga bagaimana mengatasi kalau sudah terjadi konflik, ya, merukunkan kembali, itu namanya resolusi. Dan itu tidak mudah, ya. Oke, kita teruskan. Mulai dengan apa itu konflik. Nah, konflik ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu yang terdiri dari 2 kata, kon, yaitu yang artinya bersama, jadi C-O-N, kon, dan fligere. Fligere, saya tidak tahu membaca yang pas, itu bahasa Latinnya fligere, yang artinya benturan, ya, tabrakan, bertabrakan, benturan, ya, berantem dan sebagainya. Secara umum konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan. Jadi ini wajar aja, jadi di kehidupan masyarakat terjadi pertentangan atau bahkan pertikaian, berantem, ya, saling gontok-gontokan. Tetapi tidak harus selalu begitu, ya. Kadang hanya berupa ucapan-ucapan yang keras begitu melalui media sosial. Sekarang ini kan zamannya medsos. Jadi di medsos itu terjadi berantem. Nanti saya beri contoh. Jadi kita teruskan dengan definisinya. Maka kalau terjadi itu antara siapa? Antara individu juga bisa terjadi, ya. Individu dengan kelompok besar atau kelompok beberapa orang itu bisa terjadi. Kemudian juga kelompok dengan kelompok, ya. Begitu juga kelompok dengan pemerintah, ya. Kelompok tani misalkan memprotes adanya tanah yang mungkin dia kuasai lama, tapi kemudian oleh pemerintah diklaim atau oleh perusahaan diklaim, mereka terus berusaha untuk mendapatkan tanah. Itu konflik antara kelompok dengan pemerintah. Baiklah, kebetulan beberapa minggu yang lalu atau baru 2 minggu yang lalu, ya, itu terjadi peristiwa pemukulan seorang pemuda yang namanya David itu oleh siapa? Oleh Mario. Saya tidak sebutkan nama belakangnya. Sebenarnya tidak boleh juga menyebut namanya. Ya, jadi ini sudah viral di media sosial di mana-mana, bahkan di TV hampir tiap hari dimuat itu. Bagaimana kedua pemuda ini berantem dan akhirnya itu tidak imbang, ya. Tidak imbangnya kenapa? Mario ini lebih gede, lebih berumur, ya, bodinya lebih kuat dan lebih kaya karena bapaknya pegawai Dirjen Pajak. Sedang David ini
lebih lemah ya karena lebih muda, dan kemudian bapaknya juga bukan pejabat ya itu, dan secara kebetulan juga ini menjadi viral karena bapaknya David ini adalah pengurus pusat Ansor, GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Wah, menjadi ramai, menjadi ramai ya. Jadi suatu latar belakang yang sangat berbeda, dan memang itulah maka terjadi merambat kemana-mana. Jadi ini penting ya, makanya memahami konflik itu penting sekali. Jadi kenapa begitu? Karena usahakan jangan membuat konflik ya, usahakan. Tetapi itu kadang-kadang tidak bisa dihindari ya, seperti mereka ini kan hanya gara-gara laporan dari pacarnya atau seseorang bahwa pacarnya diganggu gitulah. Nah, kebetulan yang namanya AG itu pacarnya Mario itu adalah mantannya pacarnya David. Jadi mantan pacar. Jadi karena udah mantan ya seharusnya jangan mengganggu, begitu kata pendapat Mario. Tetapi itu pun katanya dibisikin oleh temannya Mario, bukan oleh AG, bukan oleh pacarnya. Tapi pacarnya kebetulan ikut di sana. Ini konflik yang luar biasa, dan biasanya dari sepele itu menjadi meluas kemana-mana. Ya, bahkan sekarang semua departemen keuangan terus mengurus semua pegawai-pegawainya yang memamerkan kekayaannya atau hedon ya, jadi hedonisme, jadi berlagak sok kaya, karena memang pegawai keuangan ini gajinya 2 kali lipat, belum tunjangan-tunjangan, jadi memang kaya itu ya, tetapi jangan dipamer-pamerkan gitu. Oke, kita teruskan. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka. Jadi ini konflik itu perjuangan juga loh. Jadi bukan hanya berantem biasa itu, tapi biasanya kelas bawah memperjuangkan hak-haknya, ya, memperjuangkan nilai, ya, kemudian memperjuangkan status, ya, memperjuangkan kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, ya, memperjuangkan rasa apa ya, rasa kemanusiaan gitu loh. Kenapa GP Ansor juga ikut-ikutan di dalam konflik antara David dan Mario? Karena itu apa ya, semacam wah, GP Ansor sebesar ini masa nggak berdaya mengurusi begitu. Jadi ada banyak penilaian-penilaian sehingga akhirnya semua ikut nimbrung di dalam konflik itu, ya. Tetapi juga menundukkan saingannya dengan kekerasan dan ancaman. Jadi ini mengerikan ya. Jadi kadang-kadang konflik itu memang hanya kata-kata, tetapi kalau sudah ancaman ya, hati-hati kon kalau ketemu nanti ya. Nah itu sudah mengerikan ya. Ancaman itu kadang-kadang kekerasan ya, bunuh-membunuh, bahkan melibatkan negara kadang-kadang, seperti yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Itu asalnya konflik-konflik lokal ya, yang kecil ya. Mungkin kalau nggak salah di sana ada sekelompok orang di perbatasan ingin ikut Rusia. Ini masyarakat Ukraina ya, seperti di sini antara Malaysia dan Indonesia ya. Misalkan di perbatasan Kalimantan sana, karena ikut Indonesia itu jauh ya, ibu kotanya ya di Jakarta, kemudian dia lebih dekat ke Kuala Lumpur misalkan. Jadi seperti itu. Mungkin lebih makmur juga kalau ikut Malaysia. Nah, di sini akhirnya terjadi melibatkan dua negara kan, kalau tidak hati-hati. Nah, ini akibat konflik. Oke. Kemudian ada latar belakang konflik. Ya, latar belakang konflik itu apa saja? Yaitu macam-macam. Tapi yang jelas itu ada perbedaan. Ya. Perbedaan apa? Ya bisa perbedaan pendapat, ya, bahkan ciri fisik. Jadi yang gede itu biasanya berani melawan yang kecil, karena yang kecil ini kemungkinan besar kalah adu fisik. Ya. Juga perbedaan pengetahuan. Ya, yang pintar kadang-kadang merasa hebat itu, oh kamu kan nggak tahu apa-apa tentang ini, maka berantem juga. Perbedaan adat istiadat. Ini sering terjadi ya. Ini kalau Anda punya pacar dengan latar belakang suku yang berbeda dengan Anda, itu biasanya agak susah ya.
Jadi misalkan orang Banyuwangi menikah dengan orang Sunda, ini ada sedikit berbeda walaupun sama-sama di Jawa ya. Madura dengan Jawa itu juga sedikit berbeda. Adat istiadatnya beda. Kemudian keyakinan, ya keyakinan agama atau keyakinan politik itu ya, itu bisa menyebabkan konflik. Ya, perbedaan apalagi? Perbedaan gagasan. Oh, saya maunya begini, ya. Bagaimana Indonesia menjadi maju? Maka yang satu enggak, ini udah enggak benar begini. Harus ada perubahan. Nah, itu terjadi konflik ya, gagasan dan lain sebagainya. Bisa macam-macam ya perbedaannya. Ya. Jadi saya kebetulan punya kenalan seorang mantan mahasiswa karena sekarang udah tidak kuliah lagi. Dia di dalam keluarganya itu karena fisiknya, maaf tanda petik ya, fisiknya itu tidak sama dengan kakaknya, jadi lebih kecil. Maka dia ini kemudian berontak di keluarga itu dan akhirnya terjadi konflik di dalam keluarga itu, baik orang tua maupun dengan kakak-kakaknya. Dia akhirnya nekat pergi ke Suriah untuk ikut ISIS. Ya, jadi seperti itu masalahnya ya. Jadi ada banyak perbedaan-perbedaan. Ya. Konflik sebenarnya merupakan suatu yang wajar-wajar aja, ya. Jadi bukan sesuatu yang wah, yang mengerikan begitu. Wajar-wajar aja karena setiap masyarakat mesti mengalami ini, tidak bisa dihindari. Ya, apa bisa dicegah? Bisa, tetapi selamanya dicegah sampai perdamaian terus rasanya tidak mungkin juga karena ada perbedaan-perbedaan itu. Ya. Jadi konflik merupakan sesuatu yang wajar sebenarnya, bukan sesuatu yang ya aneh begitu, enggak itu ya. Jadi nanti konflik itu akan hilang ya. Karena apa? Ya perubahan sosial, perubahan budaya itu akan menyebabkan konflik itu hilang gitu loh. Saya kebetulan dari daerah Banyuwangi, dulu konflik di sana itu ketika saya masih kecil sudah berbeda dengan sekarang ya. Jadi tidak hilang tetapi berubah bentuk gitu ya. Dulu kalau saya ingat ya masih kecil, di sana itu ada namanya kesenian itu angklung caruk. Angklung caruk itu kompetisi angklung. Dua pemain dari angklung itu dan gamelannya banyak, bukan hanya angklung dari bambu. Di belakangnya itu ada gamelan-gamelan yang lengkap itu dengan gong dan sebagainya dan kendang, dan ada penarinya laki-laki. Saya masih ingat waktu kecil. Dan itu berantem loh, dua kelompok itu dari desa yang berbeda. Berantem betul. Artinya gini, pertama olok-olok dulu. Jadi saling mencaci maki atau menyindir-nyindir begitu, mengolok-olok. Tetapi lama-lama itu bisa berantem loh, gitu. Terutama penontonnya dari dua desa yang berbeda. Nah, sekarang ini katanya itu udah lenyap. Walaupun masih ada angklung caruk, tetapi tidak ngeri saat itu ya. Saya masih ingat ketika melihat angklung caruk dan banyak yang berantem antar penontonnya itu. Jangankan angklung caruk yang begitu ya. Dalam pertunjukan dangdut aja kalau terjadi gesekan sedikit itu bisa berantem loh penontonnya. Jadi itulah yang disebut konflik ya. Itu terjadi perubahan-perubahan ya modelnya. Kemudian konflik itu juga karena tidak integratif. Jadi itu bertentangan dengan integrasi. Kita lihat bahwa sebenarnya konflik ini kan terjadi karena ada interaksi sosial. Masih ingat kan pelajaran sosiologi? Di mana interaksi sosial itu antara lain ada yang bagus, ada yang negatif, ada yang positif. Gitu. Jadi yang negatif itu antara lain konflik ini. Jadi ada persaingan ya. Ada yang asosiatif dan ada disosiatif. Jadi yang disosiatif ini adalah yang negatif gitu. Jadi itu terjadi di mana-mana. Jadi interaksi sosial ini kan tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendirian, ya kecuali yang tidak suka menikah, misalkan itu. Tapi tidak dia lepas dari keluarga, misalkan tidak berkeluarga. Sekarang ada gerakan untuk tidak mau menikah, ya. Jadi no married gitu. Jadi mereka maunya hidup sendiri dalam apartemen yang itu di negara-negara yang modern, yang sudah maju. Tetapi dia tidak bisa menghindari dari masyarakat, ya, dari teman, butuh teman juga. Oleh karena itu, karena manusia itu adalah makhluk sosial,
maka selalu berinteraksi, baik langsung maupun pakai media. Apalagi sekarang media sosial, ya. Apalagi pakai media sekarang ini. Jadi ya lumayan sekarang sudah ada media sosial, kita bisa ngobrol dengan teman-teman kita di luar negeri walaupun tidak satu lokasi, tetapi masih konflik juga, gitu ya. Masih berantem juga. Karena apa? Karena misunderstanding, ya. Kesalahpahaman, ya. Itu terjadi, jangankan dalam kehidupan masyarakat, antara pacar aja berantem juga, ya. Sering kan suami istri berantem, ya. Itu kemudian cerai, ya, sedihnya. Apa keluarga Pak Habib tidak pernah berantem? Ya pernah lah. Jadi tetapi tidak gawat-gawat amat, dan alhamdulillah sejak tahun 1977 menikah sampai sekarang oke-oke aja, baik-baik aja, walaupun ya pernah berantem dikit lah gitu. Jadi ini menarik, ya. Jadi dengan anak juga gitu. Apakah saya tidak pernah berantem dengan anak? Pernah, walaupun tidak secara fisik, ya. Tapi ya perbedaan pendapat gitu. Ya saling menasihati, saya menasihati anak saya, tapi anak saya salah paham, ya bisa berantem juga. Jadi tidak usah apa ya, ngeri gitu terhadap hal-hal yang begini, ya. Oke, kita teruskan. Tadi kan disebut bahwa konflik itu adalah perjuangan, ya. Perjuangan dari kelompok yang rendah biasanya kepada yang lebih berkuasa, begitu. Nah, tetapi ada banyak definisi konflik menurut para ahli. Sekarang menurut Stephen W. Robin, ya, ini Pak Robin ini, Mr. Robin, mengatakan bahwa konflik dalam organisasi disebut the conflict paradox. Paradoks itu seperti ya sesuatu yang unik gitu, ya, yang ironis begitu, ya. Satu sisi mengatakan bahwa ternyata konflik itu dalam suatu organisasi itu meningkatkan kinerja kelompok itu, ya, meningkatkan, jadi meningkat. Tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisir konflik itu, ya, mengurangi. Kenapa? Ditakutkan berantem, ya. Jadi akhirnya organisasi itu tidak bagus, ya, selalu konflik. Saya kira di lembaga manapun termasuk universitas, sekolah, pasti ada konflik, ya. Konflik antara yayasan dengan rektorat, ya, kadang-kadang ada di mana-mana, itu sering terjadi, ya. Apakah di UMM tidak ada konflik? Ada, tetapi tidak sampai manifest namanya. Jadi konflik laten itu di bawah permukaan. Pernah perbedaan pendapat, tapi alhamdulillah santai-santai aja sampai sekarang. UMM tetap besar dan tetap rukun, gitu, ya. Itu tergantung kepada pimpinannya, ya, biasanya begitu, ya. Wibawa ndak, bijaksana ndak, itu insya Allah gitu, ya, biasanya begitu, ya. Oke, kita teruskan. Nah, Pak Robin ini juga mengatakan bahwa ada 3 pandangan di dalam memahami konflik, ya. Pandangan yang pertama adalah yang disebut dengan the traditional view. Jadi pandangan tradisional, ya. Pandangan yang sudah lama itu, ya, menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk. Ya, biasanya orang tua kita, ojo tukaran, jangan bertengkar, jangan berantem kalau main. Itu dianggap karena negatif pandangannya, merugikan. Konflik itu harus dihindari, ya, itu secara tradisional, ya. Karena apa? Karena bayangan orang kalau sudah konflik itu akan terjadi kekerasan, mesti berantem. Biasanya saya sejak kecil dinasihati oleh bapak dan ibu saya, hati-hati nanti dolen ojo macam-macam kon. Ojo tengkar, jangan tengkar gitu loh. Biasanya anak-anak kan suka tengkar, dan biasanya melibatkan orang tua juga kalau sekarang. Kalau dulu enggak ada itu begitu. Karena apa? Konflik menyebabkan kerusakan, destruction, ya. Bukan hanya violence, kekerasan, tapi destruction. Dan tidak rasional konflik itu, irasional. Jadi sangat irasional. Jadi tidak pakai akal sehat gitu loh. Tidak pakai nalar. Ya berantem aja, yang penting berantem. Saya masih ingat masih kecil itu, yang penting berantem dulu, urusan belakang. Jadi, nah ini menurut mereka, pandangan tradisional, konflik itu adalah merupakan suatu hasil disfungsional, ya, akibat komunikasi yang jelek. Nah, di dalam komunikasi ini kan seringkali
dijalin suatu komunikasi yang bagus, bukan miscommunication. Salah ya. Saling ketidaksepahaman ya. Miscommunication namanya. Jadi miskomunikasi. Jadi komunikasi antara dua orang atau kelompok itu seringkali berantem begitu. Kemudian itu kesalahan awal yaitu miskomunikasi katanya. Oleh karena itu pandangan tradisional mengatakan kalau bisa dihindari konflik lah, jangan berantem terus lah. Itu ya supaya rukun-rukun aja, baik-baik aja. Tapi itu tidak sesuai dengan pandangan yang kedua, yaitu yang disebut pandangan hubungan manusia, the human relationship view. Ya, pandangan yang satu ini mengatakan bahwa konflik dianggap suatu peristiwa yang wajar, ya, terjadi di mana-mana, di masyarakat manapun, di kedua pasangan pun, di keluarga manapun selalu ada konflik, ya. Itu. Kenapa ya? Karena itu wajar-wajar aja, ya. Di organisasi manapun masih terjadi konflik, ya. Pasti terjadi, ya. Seperti sekarang kenapa antara apa namanya pendukung sepak bola ya, pendukung sepak bola itu sekarang ini berantem itu kadang-kadang, itu mengerikan ya. Itu terjadi juga di Inggris loh. Jadi supporter ini terjadi juga di negara maju berantem itu. Akhirnya kan kemudian FIFA itu melakukan aturan-aturan yang ketat ya. Misalkan kalau supporternya berantem, grup klubnya diberi sanksi pelanggaran itu. Padahal yang berantem itu supporternya. Nah, ini mengurangi konflik itu. Tetapi oleh karena itu menurut pandangan kedua di human relationship view ya, hubungan manusia ini mengatakan bahwa oleh karena itu konflik itu ya bermanfaat. Loh, kok bisa? Jadi bermanfaat ya. Kenapa? Karena di dalam organisasi itu mendorong kinerja. Ya, mulai persaingan. Oh, si A itu bagus, dinilai bagus, yang satu merasa ini persaingan ya. Itu bagus, perbedaan pendapat. Ya. Jadi konflik itu penting gitu loh. Ini baru terjadi kasus Sambo kan. Jadi bagaimana di dalam polisi itu antara jenderal dengan anak buah itu tidak boleh melawan ya. Itu akhirnya terjadi itu kan mengerikan itu. Kelihatan rukun-rukun ya, kelihatan damai tapi wah meletus akhirnya pembunuhan Joshua itu. Jadi ini tidak boleh juga itu ya ada konflik ria-ria kecil tapi bisa didamaikan begitu. Damai saja terpaksa antara relasi kuasa itu belum tentu damai terus. Kan ini kan seringkali terjadi di keluarga ya. Jadi di keluarga itu kan sering terjadi di mana misalkan bapaknya selalu otoriter. Ya memang tidak terjadi konflik, tetapi pada satu saat meledak, ya anaknya berontak, itu istrinya lari, itu. Jadi ini hal-hal yang menarik di dalam di dalam hidup berkeluarga, ya. Jadi ya otoriter oke, tapi jangan terlalu, ya. Saya kebetulan hidup di dalam keluarga petani dulu, bapak saya itu petani, ibu pedagang. Ya kadang-kadang saya dimarahin juga, bahkan dulu ngeri ya. Kalau sekarang itu jarang ya, tetapi kalau dulu itu biasa bapak bawa cambuk, itu saya pernah dicambuk ya. Ibu itu jiwit keras sekali namanya, kalau bahasa Banyuwangi nyetol. Itu keras sekali, kadang-kadang sampai merah loh gitu. Itu pantat saya dijiwit sama ibu saya. Tapi itu untuk mengurangi konflik ya dengan kekerasan itu dalam arti sedikit otoriter. Tetapi ya kenyataannya saya bisa berontak ya. Saya dulu dilarang sekolah loh. Anda untung beruntung semua ya sekarang dibiayai sekolahnya. Saya dulu yang membiayai pertama kali kakak saya loh. Kenapa? Karena orang tua saya tidak mau saya itu sekolah SMP, SMA sampai perguruan tinggi ya. Tapi untungnya alhamdulillah orang tua saya baik. Dan kemudian dia memahami kehendak saya, ya akhirnya saya sekolah sampai S3 ya. Itu Anda harus bersyukur karena Anda beruntung orang tua Anda mendukung Anda kuliah gitu. Oke, kita teruskan. Pandangan ketiga yaitu pandangan interaksionis, the interactionist view ya. Menurut pandangan ini mengatakan bahwa suatu kelompok atau organisasi ya itu sering terjadinya konflik, tidak bisa dihindari ya.
Hal ini disebabkan oleh organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis. Tadi saya bilang, ya, keluarga yang tidak ada konflik itu statis. Lembaga yang tidak ada konflik, ya begitu-begitu aja, seperti tidak ada perubahan, ya, gitu-gitu aja, ya. Bahkan apatis, menyebabkan anggota lembaga itu, organisasi itu menjadi apatis. Ya, segini aja, kerja ngene ae ora apa-apa, ya, tidak aspiratif, ya, dan tidak inovatif. Nah, oleh karena itu, menurut pandangan interaksionis ini, ya selalu diadakan konflik, bukan diadakan, ya, ya dibiarkan kalau ada konflik diselesaikan, tetapi jangan terlalu dihalangi atau betul-betul dihindari. Ya, itu nanti akan statis, ya. Nah, kemudian juga tiap anggota itu di dalam kelompok tersebut harus kritis, ya. Ya, harus kreatif. Ya, kritis dan kreatif ini kadang-kadang menyebabkan persaingan, dan persaingan menyebabkan konflik. Tetapi harusnya begitu, ya, tidak kritis, ya. Ya, jadi menurut pandangan yang ketiga ini, oleh karena itu organisasi, ya, kalau bisa ada konflik lah sedikit-sedikit, asal tidak terlalu serius konfliknya, supaya terjadi apa ya, dinamika begitu di dalam organisasi itu. Di dalam keluarga juga itu. Tadi kan saya sebutkan, di keluarga saya itu otoriter dulu, ya, karena keluarga bapak saya itu petani, dan saya ingin bapak itu, saya ini menjadi petani, ya. Tidak usah sekolah apa. Dulu tamat SD tidak boleh sekolah SMP, saya harus mondok di pesantren. Sebenarnya baik, usulannya baik, ya. Niat bapak saya baik, karena bapak saya itu ingin saya mengganti menjadi imam masjid. Bapak saya itu imam masjid di sana dan mengajar mengaji. Nah, alhamdulillah saya walaupun saya jadi dosen juga bisa berkarya seperti ini, ya, memberi penjelasan, mengajar. Saya kira mirip-mirip guru ngaji juga, ya. Dan saya pernah jadi guru ngaji loh dulu. Jadi itu menarik sekali. Saya menggunakan contoh keluarga saya aja supaya tidak menyinggung keluarga yang lain. Oke. Nah, Pak Robin juga mengatakan bahwa sebentar. Pak Robin itu mengatakan bahwa konflik itu ya perlu, begitu loh. Akhirnya walaupun ada 3 pandangan, Pak Robin mendukung yang konflik yang tidak tradisional itu, ya, perlu gitu. Nah, kemudian ini ada lagi ahli sosiolog yang mengatakan bahwa menurut Stoner dan Freeman, ya, Stoner ini sosiolog terkenal, mengatakan bahwa hanya ada dua pandangan, ya, tradisional dan modern, ya. Jadi seperti mirip Pak Robin tadi, ya, seperti Mr. Robin mengatakan bahwa konflik itu tradisional, tetapi ada interaksionis, ya, itu. Jadi kemudian dia mengatakan bahwa ya konflik ini kalau menurut tradisional itu harus dihilangkan, kalau bisa dicegah. Ya, ya, jadi biasanya yang disalahkan manajer, pimpinannya nggak beres itu, kenapa terjadi konflik, ya. Kemudian yang kedua itu pandangan modern menurut Stoner dan Freeman. Konflik tidak dapat dihindari, ya iyalah itu. Kalau menurut saya lebih cenderung mengikuti yang pandangan modern, ya, tidak bisa dihindari karena ada begitu banyak faktor, ya, ya, ada perbedaan tujuan, persepsi, nilai dan sebagainya, ya. Konflik dapat mengurangi kinerja organisasi dalam berbagai tingkatan, namun konflik juga menyebabkan organisasi itu menjadi dinamis, gitu, ya. Jadi tugasnya manajemen ya harus mengelola konflik sehingga tercipta kinerja yang optimal, itu. Jadi untuk mencapai tujuan bersama, justru tantangan bagi pimpinan kalau ada konflik diatasi dan meningkatkan kinerja, ya. Nah, sekarang menurut Louis Althusser, jadi Pak Louis ini pernah saya pakai di dalam teori saya dulu waktu membuat disertasi, menulis disertasi. Judul saya kan konflik antar etnik di pedesaan, di Batu sana, di atas Batu, ada desa namanya Sumber Berantas itu saya punya buku tentang itu.
Ya, itu menarik. Saya menggunakan teori ini. Ya. Menurut Pak Koser, ya, bahwa konflik itu fungsional, berfungsi, ada gunanya juga, ada hikmahnya, begitu ya. Dia punya buku namanya The Function of Social Conflict. Wah, sampai bikin buku ya. Dia jadi mengatakan bahwa konflik itu sebenarnya perebutan nilai dan klaim atas status. Saling ngaku yang paling wah gitu ya, yang paling hebat. Itu kekuasaan, status, sumber daya ya. Dan kemudian biasanya kemudian ini bisa melukai atau melumpuhkan pihak lawan. Ya gara-gara itu rebutan status itu tadi, rebutan kekuasaan kalau dalam politik ya. Sering terjadi begitu ya. Nah, Koser juga berpendapat bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental. Yang penting ini alat untuk apa? Untuk membentuk, menyatukan dan memelihara struktur sosial. Jadi struktur sosial itu selalu berubah-berubah kadang-kadang. Nah, ini untuk membentuk, memelihara dan memperkuat struktur sosial. Jadi karena kalau struktur sosial itu bagus, kuat, biasanya perdamaian abadi gitu. Nah, kemudian dua kelompok yang konflik itu biasanya akan memperkuat dan melindungi identitas kelompok. Jadi justru bagus gitu loh. Konflik itu positif menurut Koser. Yaitu masing-masing kelompok akan memperkuat kelompoknya sendiri-sendiri ya. Ya bahwa biasanya itu konflik itu terjadi karena integrasi di dalam kelompok itu lemah. Itu. Maka supaya terjadi persaingan mungkin dulu persaingan gitu menjadi kuat gitu ya. Asalnya tidak peduli dengan kelompoknya begitu. Saya ini kebetulan menjadi pengurus walaupun penasehat, sekarang dulu pernah jadi ketua pengurus Ikawangi ya, Ikatan Keluarga Mahasiswa Banyuwangi yang ada di Malang. Ini Ikawangi ini seluruh dunia loh. Jadi alhamdulillah saya dipercaya sampai sekarang menjadi penasihat. Itu sering terjadi konflik loh di antara di dalam anggota Ikawangi itu, bahkan di antara pengurusnya itu biasa ya terjadi konflik itu. Dan itu menurut Koser ya biarkan aja nanti bisa diatasi gitu. Justru memperkuat kelembagaan. Setelah ada konflik biasanya kemudian struktur organisasi itu menjadi lebih kuat gitu. Nah, Koser juga menganggap bahwa konflik tidak bisa hanya dipandang dalam pandangan negatif saja. Jadi jangan bawa wah konflik, ngeri, kekerasan, saling berantem, saling tembak-menembak, bunuh-membunuh. No, stop itu, pandangan yang seperti itu. Ya, jadi konflik itu bisa memperbaiki masyarakat. Ya. Koser juga menolak pandangan bahwa tidak adanya konflik yang terjadi dalam satu kelompok menjadi indikator kekuatan dan kestabilan dari suatu hubungan. Bukan. Jadi itu tidak seperti itu menurut Koser. Ya. Jadi menolak pandangan seperti itu. Ya. Biasanya memang ya biasa-biasa aja terjadi itu. Jadi itu antara lain Louis Koser ya yang mengatakan begitu. Nah, menurut Surjono ya kalau ini karena pakai J besar, J huruf lama, ejaan lama. Suryono Sukanto ya itu dibaca Suryono, maaf bukan Surjono. Suryono Sukanto memberikan definisi konflik sebagai proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Ya biasanya lupa udah nilai-nilai itu ya. Biasanya kalau mak berantem itu lupa nilai. Yang biasanya pemalu menjadi gila banget gitu. Jadi ya bukan hanya mama ya siapa aja gitu. Kalau sudah konflik keluar semua kata-kata yang kasar. Nah, Paul Kohn berpendapat bahwa konflik merupakan sebuah aktivitas yang bertujuan untuk mempengaruhi proses diri. Ya, proses dari pembentukan dan pelaksanaan kebijaksanaan sebagai sebuah upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai. Justru konflik ini berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai. Ada yang berdebat, oh ini harus begitu, ini harus begini, maka memperkuat nilai-nilai itu. Robert Lawang, ya ini juga sosiolog terkenal, ya bukunya banyak itu berpendapat bahwa konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan. Ya, dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka perebutan sumber-sumber kemasyarakatan. Sumber kemasyarakatan itu apa? Bisa ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Itu namanya sumber-sumber kemasyarakatan. Biasanya terbatas. Gitu.
kebudayaan terbatas, politik terbatas, maka diperebutkan itu. Menurut Robert Lawang, konflik juga dapat diartikan sebagai sebuah perjuangan dalam memperoleh nilai-nilai tersebut. Perjuangan dalam mendapatkan status, perjuangan dalam mendapatkan kekuasaan dan sebagainya. Dan tujuan konflik itu sendiri bukan hanya untuk memperoleh keuntungan, namun juga untuk mendudukkan lawannya, ya. Ya kalau dalam hal ini negatif ya, jadi kadang-kadang ngeri. Tetapi itu tidak apa-apa ya, biasa terjadi begitu di mana-mana. Jadi jangan terlalu takut sama konflik gitu. Sudah biasa terjadi di mana-mana. Oke, ada menurut Myers, ya. Myers mengatakan bahwa konflik terjadi karena adanya interaksi yang disebut komunikasi. Hal ini dimaksudkan apabila kita ingin mengetahui konflik, berarti kita harus mengetahui kemampuan dan perilaku komunikasi. Jadi ini dilihat dari ilmu komunikasi ya. Biasanya konflik itu terjadi miscommunication. Ya, antara suami istri itu seringkali ya miskomunikasi, ya, saling tidak mengerti. Maunya suaminya begini, istrinya begitu, ya biasanya begitu. Ini konflik-konflik antara orang tua dengan anak-anak itu biasanya begitu. Ya. Nah, menurut Myers lagi, ya, konflik itu terjadi karena tidak mudah mempertemukan perbedaan, ya, baik itu secara individual maupun bersama-sama, ya, untuk mencapai kesamaan makna. Ya jelas lah, dalam komunikasi itu kan harus ada kesamaan makna. Ya, satu kata kadang-kadang bermakna ganda. Yang satu ngomong, oh kamu cantik, ada yang mengatakan itu bagus, jadi memuji. Tapi ada yang mengatakan, wah menyindir, saya enggak cantik gini loh. Nah, itu kan perbedaan makna itu. Ya. Oke, biasanya menurut Myers itu konflik tidak hanya diungkapkan secara verbal, tapi juga diungkapkan secara non verbal. Ya, bisa raut muka, gitu. Jadi bisa gerakan badan, awas kamu. Ini seringkali saya melakukan itu. Ya hanya untuk main-main aja. Kalau ada orang saya naik motor ngebel-ngebel dan bilang itu dia lihat, saya bilang itu kurang ajar kamu. Nah, itu biasanya begitu ya. Jadi ini gerakan badan ya. Kadang-kadang mengekspresikan dalam bentuk emosi itu. Kalau emotion itu kan di dalam media sosial kan macam-macam itu. Ada yang mele ya, ada yang marah, ada yang ketawa, itu namanya emotion. Bahkan ada yang lucu-lucu dengan video-video kecil itu. Nah, terakhir menurut Myers, konflik tidak selalu diidentifikasi sebagai terjadinya saling baku hantam, tidak harus begitu ya. Ya. Jadi kadang-kadang perang dingin ya, perang dingin itu namanya konflik laten ya. Konflik laten itu perang dingin aja di bawah ya, dengan kata-kata yang tidak langsung mengandung amarah ya, di batin ya. Penderitaan gitu. Saya sebenarnya nggak setuju sama bapak, tapi mau melawan nggak berani. Saya kira itu untuk sementara ya, supaya jangan terlalu panjang. Nanti lanjutkan dengan kuliah berikutnya. Ya, dari sesi berikutnya mudah-mudahan Anda masih siap mendengarkan saya, mungkin sambil tiduran bisa dengarkan suara saya aja atau lihat wajah saya. Jadi itu mungkin lebih menarik kalau lihat videonya, karena wajah saya kadang-kadang lucu ya. Jadi bikin contoh-contoh itu ya harus pakai emosi begitu. Jadi saya kira itu sementara ini mudah-mudahan tidak terlalu lama, dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.